Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan yang mengukuhkan peran bahasa Indonesia dalam kemajuan akademik dan intelektual bangsa. Di sini yang pertama ada memahami peran strategi bahasa Indonesia. Yang pertama ada peran dan kedudukan. Menganalisis peran bahasa Indonesia dalam konteks keilmuan dan akademik. Dan yang kedua ada tantangan, mengidentifikasi kendala dalam pemanfaatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Dan yang ketiga ada strategi penguatan, menawarkan rekomendasi untuk menguatkan posisi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada sinergi berkelanjutan, kolaborasi untuk masa depan bahasa Indonesia dalam sebagai penghala ilmu. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke pengantar bahasa dan ilmu pengetahuan. Bahasa adalah sarana utama dalam berpikir, berkomunikasi, dan mentransformasikan pengetahuan. Dalam dunia keilmuan, bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga media pengembangan konsep ilmiah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi memegang peran strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dominasi bahasa asing dan implikasinya. Yang pertama ada karya ilmiah, dominasi ditulis dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris atau dicetak miring. Jurnal ilmiah bereputasi tinggi mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Dan yang ketiga ada penggunaan istilah asing sering tidak disesuaikan dengan konteks kebahasaan lokal. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan menghambat kemandirian intelektual bangsa. Selanjutnya kita masuk ke kedaulatan intelektual. Pentingnya penguatan bahasa Indonesia. Yang pertama ada aksesibilitas ilmu pengetahuan. Memperluas jangkauan hasil riset dan kajian ilmiah bagi masyarakat luas. Dan yang kedua ada identitas nasional. Memperkuat jati diri bangsa dan melestarikan bahasa nasional di ranah akademik. Dan yang ketiga ada kemandirian ekosistem akademik, mendorong terciptanya lingkungan akademik yang inklusif dan mandiri. Selanjutnya kita masuk ke kedudukan dan implementasi bahasa Indonesia. Di sini ada evolusi peran. Yang pertama ada dari bahasa persatuan menjadi bahasa negara. Kini penghala ilmu pengetahuan. Memperkuat kurikulum 2013 atau K13 sebagai sarana utama pembelajaran lintas mata pelajaran. Implementasi di lapangan. Yang pertama ada guru konsisten menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Dan yang kedua ada mendorong komunikasi berbahasa Indonesia dengan fleksibilitas bahasa daerah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Strategi, implementasi, dan kendala pengembangan. Yang pertama ada peran guru, memodelkan teks mengintegritaskan antar mata pelajaran, membangun konteks dan kosakata ilmiah. Dan yang kedua ada kendala utama, yaitu keterbatasan istilah ilmiah, minimnya penggunaan di jurnal internasional, dan dominasi bahasa asing. Dan yang ketiga ada peluang dukungan regulasi, pengembangan glosarium, peningkatan publikasi nasional. Selanjutnya kita masuk ke memperkaya kosakata ilmiah bahasa Indonesia, yaitu ada tantangan peristilahan. Yang pertama, keterbatasan kosakata untuk konsep ilmiah kompleks. Dan yang kedua, dominasi istilah asing yang belum memiliki padaan tepat. Dan selanjutnya ada strategi pengembangan. Yang pertama itu ada adopsi istilah asing dengan penyesuaian kaidah bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada mengembangkan peristilahan yang relevan dengan realitas lokal. Dan yang terakhir ada menyebarluaskan istilah baru melalui berbagai media. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan peran bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada strategi. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai penghala ilmu pengetahuan didukung kurikulum 13. Dan yang kedua ada pembentukan pola pikir ilmiah efektif untuk membentuk nalar ilmiah siswa atau siswi atau perguruan tinggi melalui strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga ada kendala, keterbatasan kosakata, dominasi bahasa asing, dan minimnya publikasi internasional.
Dan yang terakhir ada peluang, dukungan pemerintah, dan teknologi digital membuka jalan bagi kemajuan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Selanjutnya kita masuk ke mewujudkan bahasa Indonesia sebagai motor penggerak ilmu. Yang pertama ada pemerintah menguatkan regulasi dan mendorong pengembangan kosakata ilmiah. Dan yang kedua ada institut pendidikan menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana berpikir kritis lintas mata pelajaran. Dan yang ketiga ada akademisi dan penelitian. Aktif menulis dan mempublikasikan hasil penelitian dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada masyarakat umum menumbuhkan kebanggaan dan mendukung literasi ilmiah berbahasa Indonesia. Dengan kolaborasi kuat, bahasa Indonesia akan menjadi sarana utama dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan bangsa. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.